Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan, dan saya juga mengucap syukur. Saya akan melanjutkan membaca Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Kau berikan hari yang baru, Kau berikan kami hidup dengan leluasa untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Ajar kami untuk menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Biarlah kami isi dengan kehidupan yang membawa berkat bagi nama Tuhan. Berikan berkat surgawi-Mu Bapa, ketika kami juga boleh merindukan firman-Mu. Mau mendapatkan berkat firman-Mu, berikan berkat surgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipi, saudara, saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama, mulai dengan ayat yang pertama. Demikian bunyinya: Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat di Filipi adalah jemaat Tuhan yang pertama di benua Eropa yang menerima pemberitaan Injil dari perjalanan misi Rasul Paulus, seperti yang Anda bisa baca di dalam Kisah pasal yang ke-16. Jadi sekitar 11 tahun kemudian, Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, dan saat itu Paulus ditemani oleh Timotius, yang mana mereka berdua adalah hamba Kristus Yesus. Surat Paulus yang berisi salam dari Timotius juga ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Siapakah saudara yang dimaksud dengan semua orang kudus? Saints, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to all the saints in Christ Jesus. Kepada semua orang kudus. Semua orang kudus adalah kumpulan dari orang-orang, dari pribadi-pribadi yang sudah dikuduskan Allah dengan ditebus dosanya melalui iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Itulah orang-orang kudus. Atau dengan kata lain, orang Kristen menurut bahasa Paulus juga disebut sebagai orang kudus. Posisi kita di hadapan Allah adalah sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan disitulah kita mendapatkan pengertian tentang orang-orang kudus ini. Jadi bukan spesial khusus, ya, bukan khusus orang Kristen yang super, bukan. Tetapi setiap orang Kristen, orang yang benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam roh, dialah juga yang disebut sebagai orang kudus, orang yang sudah dikuduskan Allah
di dalam penebusan Yesus Kristus. Kita dikuduskan, dibenarkan oleh Allah melalui iman kita di dalam Yesus Kristus, dan di antaranya juga terdapat penilik jemaat dan diaken, ya, bukan hanya orang Kristen awam, tetapi juga termasuk mereka yang mempunyai tanggung jawab di dalam jemaat Filipi saat itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap orang yang sudah dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau Anda orang Kristen, saya orang Kristen, menurut bahasa yang digunakan oleh Paulus, kita juga sebenarnya disebut sebagai orang kudus. Ya, biarlah sebutan itu boleh menjadi satu kesaksian yang indah ketika kehidupan saya dan kehidupan saudara kita isi dengan kekudusan Tuhan. Ya. Kita tidak cemari kehidupan ini dengan hal-hal yang menjadi cemoohan bagi nama Tuhan. Karena kembali kita disebut kudus, kita menjadi Kristen karena saya dan saudara sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Di bagian lain firman Tuhan juga berkata, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Jadi bukan hanya sebutan saja, biarlah sebutan itu menunjukkan bagaimana saya dan saudara juga hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya. Kita dikuduskan oleh Allah di dalam kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Kita mengalami kehidupan baru karena kasih karunia Allah yang mendamaikan kita dengan Allah. Saya dan saudara sebagai orang Kristen sudah didamaikan Allah dengan Allah sendiri melalui anak tunggal Allah Yesus Kristus. Yesus adalah pendamai bagi manusia dengan Allah. Apa saudara yang menjadi seteru manusia dengan Allah, yang membuat manusia tidak memiliki damai dengan Allah? Yaitu dosanya. Hanya dosa itu yang akhirnya akan mengganjal manusia untuk tidak bisa mendapatkan kehidupan kekal, untuk tidak bisa masuk surga. Mengapa? Karena manusia belum mau berdamai dengan Allah. Manusia sendiri tidak akan bisa berdamai dengan caranya sendiri dengan Allah, tetapi Allah telah memberikan pendamaian bagi manusia agar manusia didamaikan oleh Allah melalui anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang telah diutus Allah untuk datang ke dunia, mati bagi dosa manusia. Dan di dalam Yesus Kristus itulah manusia bisa memperoleh pendamaian Allah. Dan bagi manusia yang sudah didamaikan oleh Allah, dia akan percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah pendamaian dari Allah bagi manusia. Dan saya dan saudara yang disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang Kristen ini, kita adalah orang-orang yang sudah diberi damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu sudah menyertai saya dan saudara yang berada di dalam Yesus Kristus. Jadi, biarlah kita juga diingatkan agar kita juga
melanjutkan kehidupan ini di dalam kasih karunia Allah, di dalam damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita diingatkan, diarahkan, ya, jikalau kita dalam keadaan gelisah, pergumulan sehingga kita kehilangan arah, kehilangan damai sejahtera, ingatlah, Allah mengasihi Anda, Allah mengasihi kita, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberikan damai sejahtera. Ayat ketiga, saudara, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jemaat di Filipi adalah salah satu jemaat yang memberikan sukacita di dalam pelayanan Rasul Paulus. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang menjadi penghiburan, yang salah satu menjadi penghiburan di dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Kitab Filipi ini, saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saat itu ditulis oleh Paulus ketika Paulus sedang dipenjarakan. Ada surat-surat yang lain juga yang ditulis selama Paulus dipenjarakan, yaitu ada kitab Kolose, ada kitab Filipi ini, ada kitab Efesus dan Filemon. Jadi di dalam pemenjaraan Paulus yang memang benar-benar telah terjual bagi Kristus, pemenjaraan itu tidak menjadi sesuatu yang menghambati dia untuk tetap melayani jemaat Tuhan, termasuk jemaat yang berada di Filipi ini. Dia menggunakan kesempatannya untuk menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi. Kalau saya dan saudara benar-benar telah yakin dikasih oleh Tuhan, hayatilah kasih Tuhan itu. Sehingga di setiap pergumulan kita tidak akan terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Justru di dalam masa-masa tantangan, masa-masa kesukaran, disitulah kita bisa menunjukkan jikalau saya dan saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan tidak terhalang-halangi oleh situasi yang buruk yang sedang menimpa. Karena saya dan saudara ada, demikian juga Paulus saat itu yang mengingatkan kita ada karena kasih karunia Allah semata. Sehingga kembali saudara, di sini jemaat Filipi ini adalah jemaat yang menjadi penghiburan bagi Rasul Paulus, yang mana jemaat di Filipi saat itu adalah jemaat yang memiliki persekutuan dalam berita Injil. Dari hari pertama sampai saat itu. Gereja Tuhan yang memuliakan Tuhan adalah gereja Tuhan yang jemaatnya juga memiliki persekutuan dengan Injil. Jadi, tugas untuk memberitakan Injil itu bukan hanya tugasnya penginjil, bukan hanya tugasnya pendeta, pastor, tetapi menjadi bagian daripada panggilan setiap pribadi yang sudah mengalami Injil Yesus Kristus itu. Saya dan saudara yang sudah mengalami Injil Yesus Kristus, saya dan saudara juga dipanggil
untuk menyaksikan apa yang sudah diperbuat oleh Allah di dalam Injil Yesus Kristus yang telah kita imani. Sehingga dari situ, hidup saya dan hidup saudara juga berarti. Ya. Hidup saya dan hidup saudara menjadi lebih berarti ketika kita lebih menyadari jikalau saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dikasihi oleh Allah, dan kita dipanggil untuk juga melanjutkan berita kasih Allah kepada manusia lain, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada kasih Allah bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang berapi-api memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka dari hari pertama mengenal dan percaya kepada Injil Kristus. Mereka lanjutkan kehidupan itu sampai saat di mana Paulus juga mengirimkan surat tersebut. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ayat yang ke-6, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Paulus mempunyai keyakinan kepada Tuhan, Tuhan yang sudah memulai pelayanan di antara jemaat di Filipi saat itu, Tuhan juga yang akan melanjutkan pekerjaannya melalui jemaat di Filipi hingga sampai kedatangan Tuhan. Paulus sendiri telah mendapat dukungan, topangan di dalam pelayanannya melalui jemaat Filipi itu juga. Jemaat yang telah mendengar berita Injil dari perjalanan misi Rasul Paulus. Jadi Paulus dan jemaat di Filipi mereka punya relasi yang dekat. Ayat ke-8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi saat itu Paulus yang sedang dipenjarakan, dia merindukan untuk bisa berada di tengah-tengah jemaat di Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Paulus berdoa agar jemaat di Filipi bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Salah satunya bagi saya dan saudara agar kita juga boleh menjadi jemaat yang bertumbuh, kita harus memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Kita harus memiliki kesadaran jikalau firman Tuhan ini adalah kehidupan saya dan saudara yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan di dalam firman Tuhan ini yang sudah dibukukan di dalam Alkitab, kita sudah diberikan firman yang lengkap sebagai modal kehidupan dan pengajaran yang Allah berikan agar kita menjadi manusia-manusia kudus yang mendewasa di dalam
iman, pengetahuan, dan perbuatan, saudara. Sehingga biarlah Anda juga boleh memiliki pertumbuhan. Ya. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang tidak merindukan untuk bertumbuh, mengenal isi firman Tuhan, dan bertumbuh melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadilah jemaat yang merindukan untuk mendapatkan pertumbuhan. Dan disitulah saudara, Anda akan lebih semakin menikmati persekutuan Anda dengan Tuhan Yesus. Jangan kira kalau Anda jadi orang Kristen tanggung-tanggung, Anda sudah merasa senang. Anda akan benar-benar lebih merasakan sukacita Anda sebagai orang Kristen jikalau Anda memiliki kasih yang mesra secara pribadi dengan Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus. Melalui persekutuan firman secara pribadi, doa secara pribadi, dan tentunya keseluruhan hidup Anda dari hari ke hari terpautkan kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ada progres, saudara. Sebagai orang Kristen, kita ada progres. Kita semakin disempurnakan oleh Tuhan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Kita semakin dikuduskan oleh Tuhan dari hari ke hari, dan kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda hanya terjerat kepada kekristenan yang tidak merindukan intimasi dengan Tuhan? Tuhan merindukan agar Anda memiliki intimasi dengan Juru Selamat Anda. Dan Tuhan mau mempersiapkan Anda untuk menyambut kedatangan Tuhan sendiri dengan bertumbuh di dalam pengertian, di dalam pengenalan Anda akan Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus, yang akan membawa Anda kepada pengudusan hidup. Anda akan dibawa kepada pengudusan hidup, sehingga Anda akan menjadi siap untuk menyambut kedatangan Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Salah satu caranya, bahkan satu-satunya caranya, satu-satu jalan agar Anda dipenuhi oleh buah kebenaran yang muncul dari kehidupan Anda sebagai orang Kristen akan terjadi jikalau Anda mempersilahkan Tuhan Yesus berkuasa sepenuhnya atas diri Anda, atas diri saya. Kita persilahkan Tuhan Yesus di dalam pekerjaan Roh Kudus-Nya mengubah saya, mengubah saudara, sehingga kita bisa dipakainya. Dan panggilan kita sebagai orang Kristen, saya percaya Anda semua tahu, panggilan kita sebagai orang Kristen diantaranya dari hari ke hari adalah memuliakan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga, hari ini juga, besok, minggu depan, tahun depan, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan, dari hari ke hari, kita bisa menjaga, kita bisa mengukur pertumbuhan kita, kita bisa membentengi kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang memuliakan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus.
Disitulah saya dan saudara dipanggil untuk dikuduskan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dijadikan ciptaan baru yang memuliakan Tuhan, yang diberi satu panggilan untuk membagikan apa yang kita sudah alami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan kebaikan Allah di dalam kasih karunia Allah dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.